Okay, are you happy today? Yes, I'm happy. Why? Because here we want to learning together. Luar biasa, kita kasih aplaus buat kepala SD Indah Malasabila ya. Baik ya, hari ini saya diberikan amanah ya untuk memberikan sedikit dengan waktu yang sangat relatif singkat ya. Teman-teman, saya sebelum saya bicara saya harus ini dulu dong ya, pemanasan dulu nih. Saya ingin bertanya ya kepada dari mana? Oh ya, kita kesini TK ya. Oke. Siap Ustazah? Oke Ustazah, boleh dong kasih kita semuanya untuk ice breaking. Oke, yuk. Izin Umi, karena kita di sini memang perlu semangat ya Umi ya, mungkin kita tepuk saja semuanya, ikuti apa yang diberikan. Tepuk semangat, 1 semangat, belum semangat Umi, masih ada yang lemas. Ulangi lagi, berdiri saja. Semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat 2. I am the best. You are the best. We are the best. The best. Yes. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Kepala RAIT Akmal Sabila. Baik, kita sudah semangat semua ya. Teman-teman, seperjuangan yang saya banggakan. Baik ya, kita akan bersama-sama mencoba ya untuk hari ini ya, materinya tentang bekerja profesional dan cerdas menurut Islam di lingkungan Yayasan Akmal Sabila. Saya kira ini sebagai penguatan juga ya buat teman-teman, baik untuk teknik ya, karena di IHT mungkin kemarin juga sudah kita ketemu ini ya. Teman-teman, apa yang ada di pikiran teman-teman ketika melihat ya tema atau juga ini judulnya bekerja profesional dan cerdas menurut Islam di lingkungan Yayasan Akmal Sabila. Saya pengen ke guru bahasa Indonesia ya. Kira-kira apa yang ada di pikiran Pak Dwi? Cerdik cekatan cerdas C3. Luar biasa. Cerdik, cekatan, cerdas. Luar biasa Pak Dwi. Ini namanya guru bahasa Indonesia yang profesional. Oke, amin ya. Baik ya. Mau ada lagi yang kasih komentar? Mana guru bahasa Indonesia? Ini kan YFSD. Ya. Baik, kita sekalian memperkenalkan diri. Ini ada Ibu Ade. Ini luar biasa sebagai penulis ya. Nanti kita akan bisa diberikan informasi. Monggo. Ya, menurut saya bekerja secara profesional itu bertanggung jawab dari awal hingga akhir. Tidak hanya bertanggung jawab kepada para siswa, tapi juga kepada para guru untuk berdinamika bersama. Oke, luar biasa bertanggung jawab, insya Allah ya. Belum kenalan nih teman-teman ya, ini adalah Ibu Ade. Insya Allah beliau akan bersama-sama beserta dengan kita semuanya ya. Beliau dari UGM ya, dan kemudian beliau juga insya Allah punya skill di bidang menulis atau insya Allah berkarya ya. Baik, sekarang dari SMA nya kesilian ya, saya harus bicara di SMA ya. Jadi bekerja profesional adalah kita harus bekerja dengan sepenuh hati, dan di sini harus cerdas menurut Islam. Jadi kita harus mengikat dengan religius Umi, supaya kita itu bekerja dengan jalannya Allah Umi, seperti itu. Terima kasih. Gak mau kalah SMA ya. Tenang, SMA sekarang SMP sudah banyak ininya ya. Jadi kan kompetisi yang sehat. Saya kira kita bukan akan bersaing, tapi persaingan adalah sehat ya. Juga untuk TK, kita melihat TK juga udah
banyak ya, SD juga. Jadi sekarang SD juga ya, SD memang tidak bisa dikalahkan karena kelasnya banyak ya. Tapi yang lebih penting adalah bukan banyaknya, tapi dari masing-masing di antara kita menjadi guru yang profesionalitas itu adalah guru yang memiliki kemampuan ya, dari pengetahuannya sangat mendalam, yang kemudian juga cerdas ya dalam bekerja. Dia melakukan hal-hal yang bukan hanya pandai, kalau cerdas itu lebih memiliki tadi cerdik kata Pak Dwi itu kan. Oke. Baik, kita akan memulai karena hari ini memang kita sudah harus menyentuh juga nanti dalam terkait dengan kegiatan yang ada di Akmalah Sabila ini ya, berkenaan dengan masalah kurikulum ya, Merdeka Belajar. Nah ini pertama, bekerja adalah jihad di jalan Allah. Teman-teman, kita ingin mengatakan ya, kalau ada ungkapan ini bahwa sepertinya kita terapresiasi, kita merasa ya Allah, ternyata kita berada di sini adalah semua mereka adalah pejuang-pejuang sejati ya. Jadi kalau jihad itu berperang, kita adalah semua ya rombongan-rombongan ya, atau juga mereka para pejuang yang insya Allah pejuang ini ya, tadi kata Ustazah Siska ya, bekerjanya kita itu adalah lillah, sekalipun lelah ya, kata Ustazah Omah ya, karena Allah, sekalipun lelah karena Allah, maka pekerjaan yang kita lakukan tidak dirasakan kelelahan atau juga beban. Maka ini mari kita bersama pagi hari ini ya, kita bangun mindset bahwa kita adalah ya, bekerjanya kita adalah sama dengan jihad di jalan Allah ya. Saya ingin pada teman-teman berbahagialah. Banyak di antara manusia yang hanya mengejar dalam bekerja itu duniawi, tapi Akmalah Sabila insya Allah bukan hanya dunia yang kita kejar, tapi adalah ukhrawi. Maka saya ingin menyampaikan bahwa konsep kita adalah wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu ya khairul laka minal ula, lebih baik daripada dunia. Saya tidak mengatakan bahwa dunia itu tidak penting. Yang saya katakan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Berarti apa yang kita jalani dalam bekerja itu yang harus kita utamakan adalah untuk akhirat. Karena kata Allah, akhirat itu lebih baik dari dunia. Barang siapa yang mengejar ya, atau berorientasi hidupnya dalam ibadah, dalam bekerja itu untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Saya tegaskan, kalau ada dalam surat Ali Imran kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek ya, Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah oleh kamu, kan pertama tuh, carilah oleh kamu apa-apa bekal kamu untuk akhiratmu. Itu kan Al-Quran akhirat dulu ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu melupakan dunia. Jadi ini menunjukkan bahwa hidup yang kita jalani harus berorientasi kepada ukhrawi. Tapi bukan berarti dunia kita tinggalkan. Wa insya Allah dunia ya kita juga harus porsikan, kita dudukan dalam kebutuhan kita semuanya. Oke, next. Profesi yang dikembangkan di lingkungan Yayasan Akmalah Sabila merupakan profesi yang harus dikerjakan untuk kemaslahatan masyarakat umat di lingkungan Yayasan Akmalah Sabila. Teman-teman seperjuangan, ternyata kita berjuang itu bukan hanya dalam internal di Akmalah Sabila. Saya berpikir, kalau misalkan teman-teman sampai hari ini Akmalah Sabila ada peningkatan atau juga ada kemajuan-kemajuan,
itu bukan hanya semata daripada kita semuanya. Memang guru, para asatidah, karyawan semuanya memang terlibat di dalamnya dan sangat luar biasa. Tapi juga di situ ada juga kemaslahatan yang harus diberikan oleh Akmala Sabila untuk umat yang berada di lingkungan sekitarnya. Maka kami mencoba ya bahwa ya pada saat yang sama bersamaan dengan proses kegiatan ini, kami selalu bersama-sama untuk dakwah di lingkungan masyarakat sekitar ya. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa kami konsisten insya Allah dan komitmen ya, bahwa kita tidak hanya ya Akmala Sabila ini untuk maslahat umat yang ada di dalam, tapi juga umat yang ada di sekitar atau di lingkungan Yayasan Akmala Sabila. Baik ya, teman-teman semuanya ya, kita akan mencoba ya untuk beberapa hal yang terkait dengan pendidikan karakter. Tadi saya bilang dalam kurikulum Merdeka. Saya kira kalau bicara ya terkait kurikulum yang ada di Akmala Sabila, ini wabil khusus yang masih baru ya, ingin tahu sebetulnya Akmala Sabila itu kurikulumnya itu seperti apa, rumusan yang ada dalam kurikulum itu dihasilkan dari mana ya. Yang pertama bahwa memang kita ya kurikulumnya adalah mengacu kepada kurikulum nasional, yang dimana kurikulum nasional yang kita kembangkan ini adalah kurikulum Merdeka Belajar, yang kemudian kita masukkan dengan kurikulum kebutuhan yayasan atau juga kebutuhan umat ya, para orang tua ya, yang kemudian kita tambahkan sehingga kami yakin kurikulum ini ya sudah terjadi adanya menggabungkan, mengintegrasikan antara ya kurikulum nasional dengan kurikulum yayasan, yaitu merupakan kebutuhan daripada orang tua. Maka dalam kurikulum yang kita kembangkan sudah barang tentu ya ada sebuah kelekatan. Kurikulum Merdeka ini dengan Merdeka Belajar itu dengan kurikulum yang di Akmala Sabila yang ditekankan adalah pada karakter. Karakter pendidik dalam kurikulum Merdeka ya. Ini yang pertama adalah religius, yang kedua nasionalis, tiga gotong royong, integritas dan mandiri. Kelima poin ini adalah merupakan ya poin yang memang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah kegiatan proses pembelajaran atau juga kegiatan belajar mengajar. Ketika kita mengajar, maka di dalamnya harus memuat religius, nasionalis, gotong royong, integritas dan mandiri. Demikian juga untuk para karyawan ya yang ada di lingkungan Yayasan Akmala Sabila. Ketika apapun pekerjaan atau divisinya yang dijalankan, dari mulai kantin ya, dari mulai depan itu ya chicken ya sampai dengan ke belakang ya, semuanya bagaimana mereka ya para karyawan harus ya melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu harus memuat adanya nilai-nilai keagamaan, sopan santun, karakter ya, karakter kejujuran dan seterusnya lah. Nasionalis ya, nasionalis itu sebagai kita bangsa Indonesia ya, kita menjadi bangsa yang harus memiliki kekuatan ya, kekuatan rohaniah, jasmaniah, iman Islam ya, sesuai dengan jargon kita ya, Akmala Sabila, kuat, beradab, cerdas kan gitu ya. Kemudian juga ada di sini semua ya, baik tenaga pendidik atau kependidikan ya, juga harus selalu dalam bekerja. Masing-masing punya job yang berbeda. Akan tetapi juga ya, ini harus dilakukan adanya kolaborasi atau gotong royong ya. Kalau bicara gotong royong, bahwa sudah jelas ya konsep yang kita kembangkan dalam surat Ali Imran ya. Betul Ali Imran ya. Al-Maidah kalau nggak salah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang keempat adalah integritas ya.
Saya kira kalau bicara integritas ini ya, ini adalah sangat lekat dengan adanya sebuah kejujuran ya. Sesuatu yang kita lakukan itu ya betul-betul ya, apa yang dia ada dalam pikiran, dalam lisan ya, kemudian kita betul-betul ya jujur ya, dan apapun yang kita dihadapi persoalan pada saat ya dalam bekerja atau apa ya, kemudian kita selalu melakukan upaya-upaya untuk ya tetap kita melakukan sebagai tugas ya dengan baik, dengan jujur ya, kan begitu. Kemudian juga mandiri ya, saya kira kita udah tahu lah, mandiri itu artinya kita melakukan apa yang dilakukan oleh kita itu adalah memiliki adanya kreativitas ya, ada tuntutan kita ya untuk kita melakukan ya berdasarkan ya harapan atau keinginan yang ada di dalamnya, kemudian kita lakukan dan kita berusaha untuk melakukannya dengan penuh optimal ya. Nah ini ya saya kira teman-teman sedikit saja ya ini. Saya kira ini adalah ayat yang sangat familiar ya. Kenapa kita itu harus memiliki karakter atau juga akhlak kalau dalam Islam itu ya. Nah ini karena seperti dalam Al-Quran itu surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sudah jelas ini. Sungguh ya terdapat dalam diri Rasul ya suri teladan barang siapa yang mengharap rahmat Allah, ridha Allah, pertemuan dengan Allah ya di hari kiamat, dan dia harus banyak menyebut zakarullah, itu perbanyak dengan zikir kepada Allah. Maka kemudian ya menjadi suri teladan yang baik itu adalah tidak bisa ditawar lagi, harga mati. Buat kami segenap yayasan, buat para asatidah, buat para tenaga kependidikan, semua karyawan yang ada di Akmal Sabila, jadilah kita semuanya yang memberikan contoh yang baik. Dalam pikiran kita harus selalu baik, berpikir positif ya. Dalam perilaku kita ya, sudah barang tentu berikan contoh yang baik. Dalam lisan kita berikan contoh yang baik, dalam perbuatan kita berikan contoh yang baik. Semua kalau di antara Akmal Sabila dari mulai jajaran baik tenaga pendidik atau kependidikan seperti itu, maka saya yakin berarti kita sedang melakukan proses ya menuju keridhaan Allah. Yang kalau Allah ridho, maka saya yakin Akmal akan maju bersama untuk sejahtera bersama. Oke, jadilah saya teman-teman. Yuk kita jadikan teladan buat diri kita, buat anak-anak yang di keluarga, jadilah mar'atus sholihah, teladan buat suami ya, teladan buat anak-anak. Dan ini semua teladan ini adalah merupakan modalitas seseorang untuk melakukan sebuah perubahan. Karena kami yakin ketika Rasulullah, kenapa Rasulullah begitu hebatnya ketika dakwah di kota Mekah Madinah itu ya. Nah itu karena beliau itu mencerminkan ya dalam hidupnya itu adalah uswah hasanah atau contoh yang baik. Libatkan Allah dalam kegiatan apapun yang kita lakukan, selalu hadirkan Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak kalimah thayyibah. Kita yakin kalau itu yang dilakukan oleh para guru, para karyawan, maka kita akan diibaratkan Akmal Sabila itu kalau pohon yang dimana akarnya akan menjulang, akan tajam ke bawah, dan juga akan cabangnya akan terus, rantingnya akan tumbuh dan akan berkembang. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama kullu hinin bi'idni rabbiha. Kata Allah, wahai manusia, wahai Akmal Sabila, apakah kamu tidak melihat ya, Allah membuat perumpamaan ya, seperti perumpamaan itu kalimah thayyibah.
Kalau kita banyak sekali mulut yang kita keluarkan, ya, adalah kalimah thayyibah, kalimah yang baik, bukan menyakiti orang, bukan mencecah, bukan menjelekkan, menyinggung, ya. Akan tetapi kalimah-kalimah yang baik termasuk juga, ya, sholawat, zikir, dan seterusnya, ya, kalimat yang baik, ya. Maka kita ini akan diibaratkan pohon, di mana pohon yang kita, ya, terus pohon ini akan kuat karena terus yang kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan. Maka pohon ini di bawah akan akarnya tajam menghujam ke bawah tanah, ya, dan juga akan ke atas cabang-cabangnya, bahkan akan berbuah, berkembang dan berbuah, dan berbuah itu buahnya akan dinikmati oleh kita semuanya. Yakinlah teman-teman, kalau kita kompak untuk kebaikan, kita kompak untuk kebaikan, bahwa kita akan berada dalam sebuah situasi yang nyaman, situasi yang aman, situasi yang damai, sejahtera, lahir dan batin. Persoalannya adalah pada saat misalkan kita sudah tahu seperti ini, tapi ini di masing-masing kita, ya, tidak secara kolektif untuk melakukan itu semua, maka yang terjadi galau, gelisah, bahkan hidupnya kita itu tidak menentu. Ya, yang dihadapkan selalu hidup itu bingung dan bingung. Ini karena apa? Karena di sini, ya, kita tidak melibatkan Allah dalam kegiatan. Maka yang bagian masak, yang bagian apapun, perbanyaklah bacaan sholawat, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikian juga harapannya untuk anak-anak semuanya di kelas ini, kita jangan ucapkan kata-kata kepada kata-kata yang tidak berguna buat anak-anak. Kalau anak-anak di SD atau di TK atau di SMP, anak-anak yang misalkan dalam keadaan belum siap atau belajar apa, kita jangan, coba perhatikan, diam, duduk, coba kita katakan Astaghfirullahaladzim, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Di dapur lagi ribut-ribut, baca aja Astaghfirullahaladzim. Kan kadang-kadang kita tuh punya debat-debat, ya nggak sih bunda? Kadang-kadang kita astagfirullah, kita kembali kepada kalimat-kalimat thayyibah. Saya yakin adem. Maka kita akan berkomitmen. Ini program ini adalah program baru, kita akan libatkan orang tua, ya, untuk selalu menghadirkan Allah dalam kegiatan pertemuan dengan orang tua. Kita akan zikrullah, tingkatan muhasabah. Dan kemarin saya dengar dari orang tua, Bun, Umi kayaknya enak ya Umi ya, kalau kita kegiatan itu kita disentuh hatinya, katanya kita tuh kayaknya ingat ke dosa, katanya. Saya pikir ya itu memang bagus, berarti ada respon dari orang tua. Nah ini kita akan jadikan program, ya, untuk di hari Sabtu, ya, untuk para orang tua, ya, sebulan sekali lah minimal. Nah, ini dalam rangka mengademkan. Jadi yang di sini juga adem, orang tua juga adem, insya Allah, ya. Walaupun kalau konflik mah ya wajar ya ada, ya, tapi paling tidak meminimalisir konflik, ya. Karena kalau maju, katanya kemajuan ada teori IPS sosiologi itu, kalau lembaga ingin maju ya harus ada konflik katanya. Ya itu memang ini sah-sah saja, ya. Kemudian jujur dalam bekerja, ya, saya kira Masya Allah, ya, kejujuran itu tidak ternilai harganya. Saya tadi malam, ya, sama Pak Rivaldi, ya, kamu baru di sini dia, tapi saya melihat kamu, insya Allah kamu jujur, ya. Saya bilang itu pertahankan terus, kamu jadilah jujur. Kejujuran itu, ya, modal hidup, saya kira. Jadi jangan sampai kejujuran ini, ya, kemudian terkontaminasi atau apa sehingga hidup ini sudah tidak ada harganya kalau kita tidak jujur. Itu bukan persoalan masalah uang, ya, jujur dalam bekerja juga, ya. Jadi kalau kita hari ini, nanti insya Allah kita arah ke ini, mudah-mudahan kita siap berkomitmen untuk jujur kita melaksanakan proses-proses pada hari ini. Amanah dalam tugas yang diberikan, insya Allah saya yakin semua di antara kita dari mulai RA, PG, SD, SMP dan SMA, kita bersama-sama, ya, insya Allah melakukan amanah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Bukan karena yayasan apa yang dilakukan teman-teman, tapi kita kembali bangun mindset lagi karena Allah dan karena Allah.
Ayo kita bersama-sama gigih. Ayo kita sekarang karena Allah, bukan karena yayasan ya. Kemudian cerdas dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelajaran, insya Allah ya. Nanti pada hari ini teman-teman akan menyampaikan ya yang pada di pendidik ini ya dengan berbagai macam rencana dalam pembelajaran terkait dengan modelnya, metodenya atau lain sebagainya, atau juga punya kreativitas dan seterusnya. Yang ini mudah-mudahan akan memperkuat lembaga atau yayasan ini. Teman-teman, kenapa hari ini dengan tema melalui kegiatan Raker kita bangun solidaritas untuk mewujudkan sumber daya yang berintegritas dan berkarya. Saya ingin tahun ini di antara kita harus ya, nggak apa-apa, namanya kan kalau yayasan pengen ya, harus ya masing-masing itu ya dalam 1 tahun ke depan ini, sekarang ke depan ini kita ada sesuatu yang kita bisa bermanfaat ya dari ya konsep-konsep kita ini. Ketika kita kembangkan, kemudian alhamdulillah kalau misalkan kita punya beberapa teman dari guru bahasa Indonesia ini diajak kerjasama, Bun saya punya ini Bun, ini konsep ini silahkan itu. Nanti kita bisa menghasilkan karya di pertengahan atau pada set di akhir. Ini menunjukkan sesuatu yang tuntutan buat kita semuanya. Jadi lembaga yang bagus itu yang sudah punya karyanya. Maka saya ingin tahun depan itu kita punya dong, ada buletin dari SD, TK, SMP dan SMA. Teman-teman jangan bilang tidak mungkin. Ini harus kita perjuangkan. Karena kita punya banyak sumber daya yang profesional, banyak sumber daya yang memang mumpuni menurut saya. Dan ini harus kita ya mampu berkarya dengan ya memunculkan atau melahirkan karya-karya yang sangat sederhana tapi juga manfaatnya luar biasa. Bukan hanya untuk guru Akmala tapi juga untuk di luar itu. Ada buku-buku kecil. Dan itu buletin itu mohon ya, saya kira ini nanti dari masing-masing nanti baik di tingkat satuan pendidikan SD, SMP ya atau juga RA dan semuanya coba ya ada apa ya memiliki keinginan untuk membuat ya buletin di masing-masing. Saya kira itu sangat luar biasa. Dalamnya itu kan isinya karya-karya anak ya, ungkapan-ungkapan anak gitu ya. Saya kira ini sangat luar biasa kalau kita berjalan. Nah ini yang mungkin harapan untuk tahun sekarang kenapa saya dan berkarya harus ada karyanya ya. Dan yang berikutnya adalah menyampaikan yang baik dalam setiap proses belajar. Saya yakin ya kita adalah lembaga yang ingin menjadi lembaga yang selalu merespon ayat Al-Quran. Hal jazaul ihsan illa ihsan ya. Tidak ada kebaikan kecuali yang kita perjuangkan adalah kebaikan dan kebaikan. Saya kira itu ya sebagai modal awal untuk kita semuanya. Saya yakin ya, dan di akhir saya ingin kepada teman-teman ikuti saya. Kalau saya bilang Akmala Sabila jaya berkarya. Oke, ya. Akmala Sabila jaya berkarya. Terima kasih. Wallahumma barik. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat berjuang. Selamat kita bersama-sama untuk memberikan ya ide-ide dan gagasan. Semoga Allah hadir bersama kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.